good morning students. Kita lanjut pelajaran IPA kita ya. Perhatikan penjelasan Miss berikut ini. Kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan apa aja sih yang akan dibahas? Nah. Kita akan membahas tentang alat pernapasan pada cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia darat, dan air. Yuk, kita kupas tuntas lebih lanjut. Cacing. Jenis cacing yang paling banyak ditemui adalah cacing tanah. Sesuai dengan namanya, hewan yang tidak bertulang belakang ini hidup di dalam tanah. Tahukah sobat, organ pernapasan pada cacing ini sangatlah unik loh. Berbeda dengan manusia yang bernapas melalui paru-paru, cacing bernapas melalui kulitnya. Loh, kok kulit bisa ya jadi organ pernapasan? Ternyata nih, di permukaan kulit cacing terdapat lapisan tipis yang disebut kutikula. Kulit cacing, lebih tepatnya lapisan kutikula ini, selalu lembab, basah, dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, melalui kutikula inilah cacing tanah bernapas. Lapisan kutikula bisa menyerap udara atau oksigen di dalam tanah, sehingga masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, oksigen pun diedarkan ke seluruh tubuhnya. Serangga. Seperti hewan lainnya, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini disebut trakeola atau trakeolus. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola atau trakeolus, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Supaya bisa mengambil udara yang ada di dalam air, ikan akan membuka mulutnya supaya air bisa masuk. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Selanjutnya, udara tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh.
dan air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan lagi melalui celah yang ada di samping kepalanya. Amfibi. Amfibi adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Alat pernapasan pada hewan amfibi adalah paru-paru dan kulit serta insang pada saat masih menjadi berudu. Jadi, pada saat katak masih berupa kecebong atau berudu, ia bernapas menggunakan insang. Sedangkan pada saat katak menjadi katak dewasa, ia menggunakan paru-paru dan permukaan kulit sebagai alat pernapasannya. Itulah sebabnya permukaan kulit katak selalu basah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Udara yang didapat akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen akan diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Reptil. Reptil adalah istilah bagi hewan melata yang berkembang biak dengan cara bertelur. Reptil termasuk ke dalam kelompok hewan berdarah dingin. Sebagian besar reptil hidup di daratan. Alat pernapasan pada reptil adalah paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, lalu menuju ke batang tenggorokan, dan sampailah ke paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terjadi penyerapan oksigen serta pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Khusus pada reptil yang hidup di air, mempunyai kemampuan menutup saluran pernapasannya pada saat menyelam di dalam air. Dengan demikian, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Burung. Burung memiliki dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan kantung udara. Kantung udara burung biasa juga disebut sebagai pundi-pundi udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke dalam trakea. Dari trakea ini, sebagian udara masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan cadangan udara yang ada di kantung udara untuk dihembuskan ke paru-paru. Karena itulah, saat ia tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan juga di kantung udara. Udara yang disimpan dalam kantung udara akan mengalir ke paru-paru saat burung terbang, sehingga burung tetap bernapas pada saat ia terbang. Selain berfungsi sebagai menyimpan oksigen atau udara, kantung udara juga berfungsi untuk mengatur aliran udara di paru-paru, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui anaknya.
Terdapat dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu disalurkan ke faring atau pangkal tenggorokan, menuju ke trakea atau batang tenggorokan, dan sampailah di paru-paru. Kemudian, oksigen yang berasal dari paru-paru akan diikat oleh darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Pada saat melakukan proses pernapasan, dada hewan mamalia darat akan naik dan turun. Mamalia air seperti lumba-lumba dan paus bernapas dengan paru-paru juga loh. Hal ini terlihat saat keduanya seringkali muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen untuk disimpan di dalam paru-paru. Hidung lumba-lumba dan paus terletak di atas kepalanya dan memiliki katup. Katup ini akan tertutup saat paus dan lumba-lumba menyelam dan akan terbuka saat paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan air.